Halo, selamat datang di ID Saham, di mana dalam channel ini saya mau share ilmu mengenai investasi saham. Pada video kali ini, saya mau bahas sedikit mengenai valuasi atau analisa saham. Lebih tepatnya, perlu nggak sih kita melakukan analisa atau valuasi suatu saham, di mana kalau kita tahu di IDX saham tersebut akan digoreng. Kayak ngapain kita susah-susah buka laporan keuangan dan mempelajari laporan keuangan tersebut, toh kalau besoknya saham tersebut akan digoreng atau dibanting harganya. Lagi pula valuasi atau analisa kita kan juga nggak 100% akurat, di mana semua valuasi atau analisa itu kan berdasarkan asumsi. Jadi nggak ada yang benar gitu loh. Jadi balik lagi, perlu nggak sih kita ngelakuin analisa atau valuasi saham? Sebelum saya langsung lompat ke jawabannya, yuk kita mundur satu langkah dulu. Setiap kita mendengar kata saham, pasti kita teringat dengan kata investasi. Untuk kita investasi di suatu saham, kita perlu beli sahamnya dulu kan. Di sini saya mau tekankan pada kata beli. Ketika kita beli sesuatu, misalnya HP, mobil, atau liburan deh bahkan, kita kan pasti melakukan research dulu kan. Kalau kita misalnya mau liburan gitu, kayak let's say kemanapun gitu ya, ke luar negeri atau dalam negeri gitu, kita kan pasti cek harga tiketnya berapa. Kita cek aktivitas apa yang kita akan lakukan di sana. Kemudian kita juga cek apakah ada deal di sana atau ada promo buat tiket atau misalnya aktivitas yang kita akan lakukan. Dan juga kita juga ngecek kayak berapa harga makanan di sana atau harga public transport sana dan lain-lain lah. Sama halnya ketika kita beli saham. Waktu kita beli saham, uang yang kita keluarkan atau jumlah tabungan yang kita miliki dalam bentuk saham pasti nominalnya signifikan. Karena ketika kita beli suatu saham, kita berpikir untuk investasi kan, dimana kita mau uang kita akan menjadi lebih banyak. Jadi akan lebih masuk akal kalau kita harus menganalisa suatu saham atau melakukan valuasi, karena ya nominal yang kita keluarkan jumlahnya sudah signifikan di awal. Kedua, untuk kita mengetahui nilai wajar atau intrinsic value suatu saham, dengan nilainya kan, kita harus menganalisa saham tersebut dulu. Saya kasih contoh lagi deh gini. Ketika kita mau investasi dalam instrumen keuangan, misalnya deposito atau obligasi lah gitu, hal yang akan menjadi penentuan terbesar adalah berapa bunganya. Bener kan? Misalkan saya akan lebih pilih buka rekening deposito di Bank Permata dibanding Bank Mandiri, karena bunga deposito di Bank Permata adalah 5% dan bunga deposito di Bank Mandiri adalah 3%. Simple kan? Untuk bonds atau obligasi konsepnya sama, namanya kupon, tapi sama-sama bunga lah. Oke? Jadi ilustrasi ini kan jelas. Kita akan lebih memilih buka deposito di bank mana atau beli obligasi di bank mana atau beli obligasi di perusahaan apa. Ya karena bunga atau kupon yang diberikan ke kita sebagai investor itu lebih tinggi dibanding bank atau obligasi yang memberikan yang lain. Bener kan? Simple. Jadi kalau saham, saya ikutin Warren Buffett, di mana dia bilang saham itu seperti obligasi, di mana kuponnya itu tidak ditulis pada saham itu sendiri, melainkan itu adalah tugas investor untuk menentukan, tugas dari investor atau analis untuk menentukan bunga atau kupon dari saham itu berapa. Lebih mudahnya seperti ini deh. Satu-satunya alasan kita beli suatu saham ya karena harganya akan naik kan. Dimana untuk harga suatu saham naik, terlepas dari digoreng atau dibanting, itu adalah ketika harga wajar atau intrinsic value suatu saham nilainya di atas harga pasar ya, benar kan? Untuk kita bisa menentukan harga wajar atau intrinsic value suatu saham, ya adalah dengan menganalisa laporan keuangan, dengan kita melakukan valuasi, kita melakukan industry research, kita mempelajari bisnisnya, kita mempelajari produknya yang dijual. Jadi intinya, kita harus melakukan research atau analisa suatu saham agar kita bisa menentukan harga wajar ya. Mungkin beberapa dari kalian akan bilang ya, harga wajar atau nilai wajar yang telah kita buat itu kan semua berdasarkan asumsi. Jadi belum tentu benar. Jadi ya balik lagi, buat apa kita melakukan kalau itu juga nggak 100% benar. Saya setuju, nilai wajar itu kan berdasarkan proyeksi. Dan proyeksi itu sendiri balik lagi berdasarkan asumsi atau estimasi. Tapi perspektifnya seperti ini deh. Semua asumsi atau semua estimasi yang kita buat di dalam proyeksi kita itu kan berdasarkan kinerja historical, misalkan berapa 3, 5, atau 10 tahun ke belakang, di mana kita bisa melihat tren suatu perusahaan, tren keuangannya lah at least. Kalau misalnya kita asumsikan pertumbuhan penjualan suatu perusahaan di tahun depan adalah 3%,
Dan secara historical, perusahaan tersebut selalu membukukan pertumbuhan penjualan kurang dari 5%. Maka proyeksi kita akan ya bisa dibilang tergolong wajar lah, ya kan? Karena ya selama 5 tahun belakang mereka kurang dari 5%, maka menurut saya mereka nggak akan bisa membukukan pertumbuhan penjualan lebih dari 5%, ya. Makanya saya masukkan 3%. Tapi kalau misalkan saya masukkan pertumbuhan penjualan di tahun depan adalah 30%, ya, tapi selama sejarah balik lagi cuman di bawah 5%, maka proyeksi saya akan terdengar tidak masuk akal. Benar kan? Jadi kalau misalnya di tahun depan perusahaan tersebut mencatat pertumbuhan penjualan 4% misalnya, melainkan kita proyeksikan di tahun depan pertumbuhan penjualan adalah 5%. Jadi kita proyeksi kita misalkan lebih besar daripada aktualnya, ya kan? Kan perbedaannya cuma 1%, maka nilai wajarnya itu tidak akan beda jauh karena perbedaannya hanya 1%. Jadi proyeksi ini tugasnya adalah untuk memberikan gambaran, ya, gambaran apabila perusahaan tersebut mencapai kinerja yang kita telah buat di tahun yang akan datang, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran kurang lebih berapa nilai wajar untuk suatu perusahaan. Ketika kita membuat suatu proyeksi, kita harus berpikir, kita harus mempunyai mentalitas proyeksi yang kita buat, kita mencoba membuat seakurat mungkin, walaupun kita tahu itu tidak akan akurat. Nah, mungkin kedengaran lucu, tapi menurut saya lebih baik kita bikin seakurat mungkin, karena kita coba untuk menjadi sewajar mungkin gitu loh, semasuk akal mungkin dalam proyeksi kita. Kemudian yang terakhir adalah valuasi itu memberikan kita pegangan, karena valuasi itu memberikan nilai wajar terhadap suatu perusahaan. Ketika kita melakukan valuasi, itu kan memberikan kita intrinsic value suatu saham. Benar kan? Bayangkan pasar itu seperti laut dengan arus yang besar dan kecil. Akan lebih mudah untuk kita berenang mengikuti arus dibanding melawan arus. Apalagi ketika arusnya semakin besar, akan semakin berat kan kita ngelawannya kan. Jadi gini, akan lebih susah untuk kita menahan atau hold suatu saham yang kita telah beli ketika harga pasarnya turun terus, atau lebih gampangnya ketika semua orang pada jual sahamnya. Tapi akan jauh lebih gampang untuk kita beli saham di mana kinerja harga pasarnya selalu naik, atau semua orang pada beli itu saham. Ya kita mengikuti arus kan, kita beli ketika orang lain juga pada beli. Tapi ketika kita sudah melakukan valuasi atau analisa saham, maka hal ini akan memberikan kita pegangan atau kekuatan untuk kita mengambil posisi terhadap suatu saham. Karena kan kita sudah tahu, oke, menurut saya let's say saham A nilai wajarnya sekian, dan setelah saya lihat kondisi keuangannya benar, emang kondisi keuangannya juga bagus, misalnya let's say profitnya tinggi atau utang paling sedikit atau yang lain-lain yang membuat kondisi keuangan tersebut kuat, dan juga secara industri mereka bagus, mereka punya nilai kompetitif yang bagus. Jadi valuasi itu memberikan kita pegangan untuk kita bisa berenang, agar kita diberikan kekuatan untuk bisa berenang melawan arus di saat semua orang pada jual sahamnya. Karena kita tahu secara fundamental mereka udah kuat gitu loh. Jadi balik lagi, valuasi itu memberikan kita tenaga untuk kekuatan untuk kita bisa berenang melawan arus. Jadi saya mau recap atas poin-poin yang setelah bikin kenapa kita harus melakukan valuasi atau analisa untuk suatu saham. Yang pertama, uang atau tabungan yang kita keluarkan atau dipakai untuk kita investasi saham itu biasa nominalnya sudah besar atau signifikan. Yang kedua, untuk mengetahui harga wajar suatu perusahaan itu perlu kita melakukan valuasi atau analisa. Yang ketiga, valuasi itu memberikan kita pegangan terhadap pergerakan harga pasar saham. Oke, kalian setuju nggak sih sama video ini? Ini kan hanya pendapat saya. Menurut kalian sendiri, perlu nggak sih kita melakukan valuasi atau analisa suatu saham sebelum kita beli? Tolong kasih tahu komen di bawah ya, saya mau tahu pendapat kalian. Oke, thank you sudah mau nonton sampai selesai video ini. Semoga video ini bisa membantu kalian agar semakin jago investasi sahamnya. Kalau kalian suka dengan video ini, tolong kasih like dan subscribe di bawah, karena ini akan sangat membantu untuk menumbuhkan dan menggrow channel ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.